Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ada Imaturjana dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian motivator masyarakat. Untuk mengawalinya saya akan menjelaskan tentang motivasi. Apakah motivasi itu? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tertentu dengan tujuan yang jelas. Bisa dikatakan motivasi adalah proses seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pembagian ini berasal dari penyebab datangnya motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini berasal dari dalam diri individu. Individu ini melakukan sesuatu tanpa paksaan dan murni keinginan dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi intrinsik berasal dari luar individu. Motivasi ini dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, ataupun dari organisasi. Nah, motivasi ekstrinsik ini juga berasal dari orang lain, atau dari buku-buku, ataupun dari film-film. Nah, motivasi biasanya disampaikan melalui sebuah pelatihan atau sebuah seminar. Pertanyaan selanjutnya, siapakah motivator itu? Motivator itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai pembicara yang bisa memotivasi orang banyak dengan ilmunya. Motivator biasanya berasal dari kalangan pengusaha sukses, dari psikologi, ataupun seseorang yang memahami ilmu komunikasi. Sebelum menjadi motivator, hendaknya memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama adalah memiliki tujuan atau goals. Seorang pendengar pasti ingin mendapat penjelasan, pasti ingin mendapatkan sesuatu ketika mengikuti pelatihan atau seminar motivasi. Jadi, seorang motivator hendaknya memahami tujuan apa yang ingin disampaikan dan bagaimana cara atau apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menjadi motivator yang orisinil. Motivator biasanya dikenal atau terkenal karena memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas ini bisa berasal dari cara berpakaian, cara berbicara, ataupun memiliki kata-kata bijak yang banyak menarik perhatian. Yang ketiga, harus memiliki sifat interaktif. Di sini seorang motivator dituntut harus bisa mengajak bicara penonton atau mengikut sertakan penonton. Jadi penonton di sini bisa merasa berpartisipasi. Misalnya dalam sebuah seminar, seorang motivator meminta bantuan kepada pendengar untuk memperagakan sesuatu atau membuka pertanyaan untuk penonton. Yang terakhir, seorang motivator harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Seseorang pasti memiliki masalah, tapi seorang motivator tentu memiliki masalahnya sendiri dan memiliki solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian, jika dihadapkan oleh orang banyak, tentu dia bisa memahami masalah apa dan bagaimana solusinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaannya akan kita bahas di Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.